Bab 2001. Menerobos tingkat ke-8 alam Raja Roh. Li Qingshan tiba-tiba membuka matanya dan menoleh ke belakang. Ia melihat Junpo menyelinap dari belakang untuk menyerangnya. Junpo sedang memegang tombak roh putih yang ia gunakan untuk memotong lengan Li Qingshan. Wajah Li Qingfeng menjadi muram, karena ia tahu betapa kuatnya tombak roh putih. Tombak itu adalah harta dharma tingkat suci bercahaya dari legenda, sehingga tidak sulit untuk melukainya. Li Qingshan menatap Junpo, dan kilatan niat membunuh melintas di matanya. Ia berkata dengan nada membunuh, "Bajingan sialan. Beraninya kau mencoba menyergapku. Kau pasti ingin mati." Junpo menjawab dengan acuh tak acuh, "Sekalipun aku ingin mati, kau tak bisa memenuhinya. Jangan bilang kau akan mencoba membunuhku." Li Qingshan mencibir dan berkata sembarangan, "Benarkah? Aku akan membunuhmu hari ini untuk menunjukkan betapa kuatnya aku." Li Qingshan berjalan di depan. Setiap langkah yang diambilnya, tubuhnya semakin berwibawa. Esensi vitalnya terpompa dan meluap dari tubuhnya, sementara api kemasannya menyembur keluar. Api kemasan itu bersuhu 11.000 derajat Celcius dan telah menyerap api saripati matahari, yang sangat kuat dan dapat membakar seluruh kehampaan. Lili tidak menggunakan tombak pemecah langit atau teknik kultivasi lainnya. Sebaliknya, ia menyalurkan kitab suci matahari ke dalam tubuhnya. Dia tahu bahwa itu adalah teknik kultivasi tingkat suci yang biasa dipraktikkan oleh Raja Matahari. Terutama di ruang utama makam Raja Matahari, teknik itu bahkan lebih kuat. "Ha!" Junpo berteriak keras, lalu tiba-tiba mengayunkan tombak roh putih. Ia membentuk lengkungan, membentuk seberkas energi bercahaya, dan menikamkannya ke arah Li Qingshan. Telapak matahari suci. Tiba-tiba, Li Qingshan melambaikan tangan kanannya, melepaskan semburan api setinggi 7.000 kaki. Telapak tangan Li Qingshan menyemburkan api kemasan. Ia mengayunkannya dan menghantamkan tombak roh putih ke depan dengan keras. Ping gelombang Li Qingshan menebaskan tombak roh putihnya secara horizontal, dan pada saat yang sama, telapak tangannya menekan ke depan dengan kekuatan yang tak terkalahkan, membakar segalanya di sekitarnya. Tombak itu mendarat dengan keras di dada Junpo. Ping, gelombang. Telapak tangannya langsung membuat lubang besar di dada Junpo, membuat tubuhnya terpental mundur dan mendarat keras di atas sarkofagus perunggu, yang membuatnya terpental lagi. Ia terlempar ke tanah, darah mengucur dari mulutnya dan tulang-tulangnya remuk. Junpo menatap King Feng Li dengan kaget, matanya dipenuhi rasa ngeri. Belum lama ini, ia setara dengan Li Qingshan dan mampu mengalahkan Li Qingshan dengan tombak roh putihnya. Namun, kini ia terlempar oleh tamparan Li Qingshan. Perbedaan kemampuan mereka kini terlalu besar dan ia tidak punya cara untuk menutupinya. Junpo menatap Li Qingshan dengan ngeri. "Teknik kultivasi apa yang kau gunakan dan mengapa begitu kuat hingga membakar ruang dan segala sesuatu di sekitarnya? Bahkan pertahanan tingkat rajaku pun tak mampu menahannya." Lili tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang dingin dan suram saat ia melangkah maju. Lili memanggil kitab suci matahari ke dalam tubuhnya dan tiba-tiba mengayunkan telapak tangan matahari sucinya. Ia menamparkan Junpo, mencoba membunuhnya. Melihat ini, Junpo ketakutan setengah mati, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia berpikir, tanpa ragu, jika telapak tangan ini mendarat di tubuhnya akan hancur dan meledak. Pada saat kritis ini, Junpo menggerakkan tubuhnya dan mengambil baju zirah dari cincin interspatialnya. Zirah ini murni dan seputih salju, dan disebut zirah pemecah langit. Zirah ini dulunya merupakan harta berharga Raja Pemecah Langit, salah satu dari 4 Kaisar Agung Benua Api Merah. Zirah ini telah mencapai tingkat puncak kerajaan Raja tingkat 9 dan dapat menahan serangan dari Raja Api Merah. Sayangnya, meskipun zirah pemecah langit ini sangat kuat, ia retak dan lenyap setelah King Feng Li menamparnya dengan telapak tangannya. Ping gelombang tubuh Junpo terpental lagi oleh tamparan Li Qingshan. Darah mengucur dari mulutnya dan banyak tulang rusuknya patah, tubuhnya babak belur dan ia tak mampu lagi bangun. Junpo menatap King Feng Li dengan tercengang dan ketakutan. Junpo berkata dengan marah dan terkejut, "Aku ingat sekarang. Namanya telapak matahari suci. Bagaimana kau mempelajari teknik kultivasi Raja Matahari? Bagaimana mungkin? Kita semua sudah di sini sebelumnya dan tidak membuka sarkofagus perunggu itu." Li Qingshan tersenyum lembut. "Aku tidak perlu membuka sarkofagus perunggu untuk mendapatkan teknik kultivasi Raja Matahari. Di sarkofagus perunggu itu, terdapat sidik jari Raja Matahari, dan teknik kultivasinya ada di dalam sidik jari itu. Aku baru saja memahaminya." Pada saat ini, bahkan Huo Zuchi dan Ling Longsue pun menghentikan pertarungan mereka. Mereka berdua berhenti dan menatap Li Qingshan dengan tercengang. Mereka berjuang keras untuk mendapatkan warisan Raja Matahari, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Li Qingshan sudah mendapatkan segalanya.
Hati mereka pun dipenuhi rasa terkejut dan amarah. Huo Zuchi menatap dingin ke arah King Feng Li, serahkan teknik kultivasi Raja Mataharimu dan aku akan mengampuni nyawamu. Li King Feng melirik Huo Zuchi dan berkata dengan acuh tak acuh, siapa kau? Keluar dari sini. Li King Feng melambaikan tangannya seperti sedang mengusir lalat. Dia sama sekali tidak peduli dengan Huo Zuchi. Wajah Huo Zuchi memerah karena marah. Lagi pula, dia adalah salah satu master terkuat di planet ini dan terkenal di seluruh benua api merah. Jika dia mengucapkan kata itu, banyak orang akan mengikuti dan menunjukkan rasa hormat. Belum pernah ada yang berani membantahnya. Namun, Li King Feng menolaknya, dan dia benar-benar dipenuhi amarah. Karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Huo Zuchi tersenyum dingin dan menyerang ke arah King Feng Li dengan kompas 8 trigramnya. Kompas 8 trigram memancarkan seberkas cahaya hitam putih. Cahaya hitam putih itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, ia mencapai wajah Lili. Namun, Lili tidak khawatir sama sekali. Ia mengayunkan telapak matahari suci dan menamparkan ke depan, membentuk seberkas api esensi matahari. Api esensi matahari bersuhu sangat tinggi dan langsung melelehkan cahaya yin-yang. Kompas 8 trigram pun terpental, retak, dan terlempar mundur. Setelah Lili mengalahkan kompas 8 trigram, ia tidak pergi untuk memeriksa Huo Zuchi, melainkan segera menghampiri Junpo. Ia tiba-tiba melambaikan tangannya dan meraih telapak tangan Junpo. Kaci gelombang Li King Feng mematahkan Junpo dengan meremas tangannya. Kemudian Li King Feng memanggil esensi vital pelahap di tubuhnya dan mulai melahap energi darah Junpo. Dari pandangan mata Li King Feng, tubuh Junpo mengandung esensi darah dalam jumlah besar, yang merupakan energi esensi vital yang ia kumpulkan melalui kultivasinya selama bertahun-tahun. Namun, Li King Feng memanfaatkannya dan menyerapnya dengan dantiannya. Inti matahari kecil milik King Feng Li mulai mengembang dan menampakkan tanda ke-8 setelah menyerap energi saripati vital ini. 8 tanda, itu adalah tanda terobosan ke tingkat ke-8 alam Raja Roh. Pelepala. Setelah tubuh Lili selesai menyerap energi esensi vital, ia mengeluarkan serangkaian suara memekakkan telinga seperti petasan. Tulang, otot, dan kulitnya membengkak, penuh energi. Bab 2002. Pembunuhan lain. Melihat Li King Feng menamparkan Junpo hingga tewas, para kultivator di sekitarnya terkejut. Mereka mulai mundur dan menatap Li King Feng dengan ngeri. King Feng Li terlalu kuat. Dia menamparkan Junpo sampai mati hanya dengan satu pukulan. Junpo adalah kaisar dinasti penembus langit dan murid dari Raja Penembus Langit, salah satu dari 4 Raja Agung. Sial, Li King Feng. Beraninya dia membunuh murid Raja Penembus Langit. Setelah dia keluar, dia pasti akan dikejar oleh Raja Penembus Langit. Belum tentu. Kau tidak melihat betapa kuatnya Li Qingshan di sini. Bagaimana mungkin dia takut pada Raja Pemecah Langit saat dia keluar? Para praktisi di sekitar membicarakannya satu persatu. Kebanyakan dari mereka mengkhawatirkan Li King Feng, tetapi beberapa dari mereka percaya padanya. Mereka yang percaya padanya telah menyaksikan sendiri kekuatan Lili. Tak hanya membunuh Xie Ming, ia juga membunuh Junpo. King Feng Li menatap Junpo di depannya dan tidak menurunkan kewaspadaannya, karena dia menyadari bahwa daging dan darah Junpo mulai membeku lagi. Tiba-tiba, disertai beberapa erangan menyedihkan, daging dan darah Junpo membeku menjadi satu dan menjadi manusia seutuhnya lagi. Mata King Feng Li menyipit, jimat kambing hitam, aku tidak tahu kau punya harta karun seperti ini. Junpo berkata dengan suara dingin, sialan. Kau tidak bisa membunuhku. Aku punya jimat kambing hitam yang diberikan Raja Pemecah Langit kepadaku. Para kultivator di sekitarnya semua tersentak dan menatap Junpo dengan takjub. Mereka tentu tahu apa itu jimat kambing hitam. Jimat itu sangat berharga dan bisa menanggung kematian sebagai ganti pemiliknya. Jimat kambing hitam adalah harta karun setengah tingkat Sein yang langka di seluruh benua api merah. Hanya 4 Raja Agung yang bisa memurnikannya, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Tak seorang pun menyangka bahwa Raja Penerobos Langit akan menganugerahkan harta karun setengah tingkat Santo yang sangat berharga ini kepada Junpo dan membiarkannya membawanya ke alam matahari mistik. Li King Feng berkata dengan nada membunuh, aku tidak peduli kau punya jimat kambing hitam atau tidak. Aku sudah membunuhmu sekali, dan aku bisa membunuhmu lagi. Li King Feng terus melangkah maju dan tiba-tiba mengayunkan telapak matahari suci. Ia memanggil telapak api inti setinggi 8.000 kaki yang berisi api esensi matahari yang kuat. Api itu membakar udara dan membakar kehampaan. Kali ini, telapak tangannya 1.000 kaki lebih besar daripada telapak tangannya yang 7.000 kaki beberapa saat yang lalu, karena kemampuannya telah menembus ke tingkat berikutnya dan ia dapat memanggil esensi vital dalam jumlah yang lebih besar. Melihat ini, wajah Junpo berubah warna. Ia pernah terbunuh sekali oleh telapak matahari suci, jadi ia pasti sangat ketakutan.
Junpo berteriak pada Huo Zuci di sisinya, tunggu apa lagi? Cepat dan halangi dia. Kalau tidak, kita semua akan mati. Huo Zuci mengangguk dan menyimpan kompas 8 trigram, dia tahu bahwa itu tidak akan membahayakan King Fengli. Huo Zuci memikirkan suatu gerakan dan mengeluarkan pedang dari tubuhnya. Pedang ini panjangnya lebih dari 1 meter dan tebalnya 3 jari, berwarna merah menyala. Pada pedang tersebut, terukir beberapa pola api, yang dibentuk menyerupai pola Mars, mengandung kekuatan yang mengerikan. Begitu pedang itu muncul, ruang di sekitarnya terbakar, meleleh, dan, pada saat yang sama, retak. Pedang Raja Api Merah, wajah Ling Longsue sedikit berubah saat melihat ini, aku tidak menyangka Raja Api Merah akan memberimu pedang ini. Di seluruh benua Api Merah, Raja Api Merah adalah penguasanya. Ia menguasai energi vital seluruh planet dan mengendalikan langit serta bumi. Di masa mudanya, Raja Api Merah Tua menggunakan pedang Raja Api Merah Tua dan mengalahkan banyak master hingga akhirnya menjadi penguasa. Tak disangka, ia mempercayakan Huo Zuci untuk membawa pedang itu ke alam matahari mistik. Ekspresi wajah Li Lifeng sedikit berubah ketika mendengar kata-kata Ling Longsue. Ia tentu saja telah mendengar legenda pedang Raja Api Merah dan tahu bahwa itu adalah harta dharma tingkat setengah suci yang sangat kuat. Kuncinya adalah setelah disempurnakan oleh penguasa planet, pedang itu mengandung jauh lebih banyak energi dan dapat menimbulkan kerusakan fatal kepada hampir siapapun dengan satu ayunan. Huo Zuci memegang pedang Raja Api Merah dan mengayunkannya ke depan dengan kekuatan besar. Pedang itu membentuk seberkas energi pedang merah yang membelah kehampaan dan bergerak menuju Lili, mencoba membelahnya menjadi 2. Wajah Lili berubah, dan ia mengerahkan kekuatan di telapak tangan kanannya. Tanpa ragu, ia mengeluarkan telapak matahari suci raksasa, yang membakar ruang dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Telapak tangan itu berbenturan dengan cahaya pedang dan menciptakan suara gemuruh yang mengguncang langit. Peng! Detik berikutnya, ruang angkasa pecah menjadi 2 lubang gelap. Rasanya seperti kiamat, energi dahsyat menyebar kemana-mana, mendorong para pembudidaya diri ke samping. Hanya Ling Longsue yang berdiri diam di tempatnya. Ia menggunakan botol iblis kecil untuk melawan kekuatan ini. Mata King Fengli menegang dan menunjukkan sedikit keterkejutan, karena telapak tangan matahari suci miliknya tak terkalahkan dan dengan mudah membunuh Junpo, namun sekarang dihalangi oleh pedang panjang Huo Zuci. Raja Api Merah Tua memang pantas menjadi penguasa planet ini. Pedang yang biasa ia gunakan jelas terlalu kuat. Huo Zuci juga menatap Li dengan terkejut. Aku tidak tahu kau mempelajari teknik kultivasi Raja Matahari dan bisa menangkis pedang Raja Api Merahku. Tapi, aku ingin melihat berapa banyak serangan yang bisa kau menangkis pedangku. Huo Zuci memanggil esensi vital dalam tubuhnya, dan pedang Raja Api Merah membentuk beberapa garis cahaya pedang merah, yang membelah kehampaan menjadi beberapa bagian. Kemudian, cahaya pedang itu menyerbu ke arah Li Qingfeng dari segala arah. Li Lili melepaskan api esensi matahari dan mengayunkan telapak tangan matahari suci. Telapak tangannya menghantam cahaya pedang dan menghamburkannya berkeping-keping. Namun, api esensi matahari Li Qingfeng juga telah padam. Mereka adalah lawan alami satu sama lain dan akan hancur dan menghilang ketika mereka bertemu. Seluruh ruang dipenuhi dengan napas Raja Matahari dan Raja Api Merah. Meskipun tubuh asli mereka tidak turun, energi dari teknik kultivasi dan harta dharma mereka tersebar dan mengalir menuju sarkofagus perunggu di samping mereka. Sarkofagus perunggu itu memancarkan seberkas cahaya cian saat merasakan aura Raja Api Merah. Cahaya cian itu mengandung kekuatan luar biasa dan melesat ke pedang Raja Api Merah. Gelombang ping gelombang, benda itu membuat lubang besar di pedangnya. Melihat hal itu, orang-orang di sekitar tercengang. Huo Zuci ketakutan seolah-olah baru saja melihat hantu. Pedang Raja Api Merah di tangannya adalah benda setengah tingkat Sein, dan bahkan telapak matahari Sein milik Li Qingfeng pun tak mampu mematahkannya. Bagaimana mungkin seberkas cahaya cian mampu mematahkannya? Lili juga terkejut. Ia menatap sarkofagus perunggu di samping mereka dengan takjub. Ia sudah mulai meragukan bahwa sarkofagus perunggu ini bukanlah benda biasa, melainkan harta karun yang sangat besar. Kini, ia yakin spekulasinya benar. Hanya harta karun besar yang sulit dipahami, seperti sarkofagus perunggu, yang mampu menampung jenazah Raja Matahari. Saat semua orang tercengang, tubuh King Fengli menjadi seperti anak panah yang tajam dan tiba di depan Junpo dengan cepat. King Fengli tiba-tiba menggunakan jari telunjuk kanannya dan melepaskan kekuatan tulang naga, saat ia menusuk jantung Junpo dan merobeknya menjadi 2. Peng! Tubuh Junpo jatuh ke tanah lagi, mati. Kali ini, Junpo tidak memiliki jimat kambing hitam lainnya, jadi dia mati untuk selamanya. Setelah King Fengli membunuh Junpo, dia mengulurkan tangan kanannya dan memanggil tombak roh putih Junpo, lalu menaruhnya di cincin interspatialnya. Bab 2003. Dimensi di dalam sarkofagus. Untuk sesaat,
suasana hening di atas panggung batu. Semua orang terdiam dan diam, menatap ke depan tanpa sepatah kata pun. Mereka semua tercengang oleh cahaya hijau yang keluar dari sarkofagus perunggu. Meskipun para kultivator yang berkumpul di sekitar tidak tahu apa cahaya hijau itu, mereka semua tahu betapa kuatnya pedang Raja Api Merah Tua. Tak diragukan lagi, pedang itu adalah pedang terkuat di seluruh benua Api Merah Tua. Dahulu, pedang itu adalah pedang penguasa planet, yang membawa serta takdir seluruh planet. Namun kini, sebuah lubang besar menembus pedang Raja Api Merah Tua hanya dengan seberkas cahaya hijau. Hal itu semakin menunjukkan betapa dahsyatnya sarkofagus perunggu itu. Menyebarkan energi spiritualnya, Lili menyentuh sarkofagus perunggu. Ia ingin mengintip ke dalam dan melihat dari bahan apa benda itu dibuat. Namun, sesaat kemudian, gelombang energi spiritual yang tak terbatas datang dari dalam. Energi spiritual ini lebih kuat daripada energi spiritual yang pernah ditemui oleh praktisi kultivasi diri manapun yang pernah ditemui Li Qingshan sebelumnya, dan seketika, ia terdorong mundur beberapa langkah. Wajah Li Qingfeng memucat-pucat pasi. Setetes darah mengucur dari sudut bibirnya saat ia menatap sarkofagus perunggu dengan kaget. Kekuatan ini bukanlah yang bisa ia hadapi, setidaknya setara dengan kekuatan seorang suci. Sebuah pikiran mustahil muncul di benak King Feng Li, mungkinkah sarkofagus perunggu ini ditempa dari bahan-bahan tingkat suci? Di dalam pikirannya, suara Kaisar Malam Kegelapan berbicara kepadanya, "Si kecil, jika tebakanku benar, sarkofagus perunggu di hadapan kita ditempa dari baja suci obsidian." Baja suci obsidian adalah material langka dan berharga bahkan di zaman kuno. Saya tak pernah menyangka akan melihat begitu banyak di sini. Sebuah sarkofagus yang terbuat dari baja suci obsidian, sungguh pemandangan yang menakjubkan. Mendengar penjelasan Kaisar Malam Kegelapan, secerca kekaguman muncul di mata Li Qingfeng. Meskipun ia telah melihat dan menyimpan banyak harta dharma sebelumnya, paling banyak harta tersebut terbuat dari material setengah tingkat suci. Ia belum pernah menemukan material tingkat suci sampai hari ini. Selain itu, ia dapat dengan jelas melihat bahwa sarkofagus perunggu di hadapannya ini telah mengembangkan kesadarannya sendiri dan mampu menyerang dengan sendirinya. Sarkofagus perunggu tahu bahwa Raja Api Merah Tua adalah musuhnya. Karena itulah ia menyerang pedang Raja Api Merah Tua, melubanginya hingga berlubang besar. Teseses. Tiba-tiba, asap hijau mengepul ke atas sarkofagus perunggu, memenuhi seluruh ruangan dan menyelimuti segala sesuatu di dalamnya. Semua orang yang berdiri di sekitar diselimuti asap hijau ini. Kemudian, sementara mereka semua menyaksikan dengan kaget, tutup sarkofagus perunggu terbuka dan 3 berkas cahaya memancar dari dalamnya. Sus, sus, sus. 3 sinar hijau melesat ke arah Lili, Qi Huozu, dan Sue Linglong, lalu menarik mereka ke dalam sarkofagus perunggu. Kemudian, tutupnya tertutup kembali. Ketiganya menghilang. Melihat hal ini, para kultivator di belakangnya semuanya diliputi keterkejutan. Mereka jelas menyadari bahwa di dalam sarkofagus perunggu itu terkubur jasad Raja Matahari. Siapapun yang masuk akan bisa mendapatkan warisan Raja Matahari. Semua orang menginginkannya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa, sekarang, hanya Li Lifeng, Qi Huozu, dan Sue Linglong yang diizinkan masuk. Sue Lin, Meng Yaosu, dan yang lainnya relatif lemah. Mereka baru mencapai anak tangga ke-100 ketika menyadari bahwa Li Qingfeng telah terseret ke dalam sarkofagus perunggu. Ekspresi mereka langsung berubah. Sue Lin bergegas menuju sarkofagus perunggu. Ia mengulurkan tangan dan mencoba membuka tutupnya. Tetapi sekuat apapun dia menekan, tutupnya tidak mau bergerak. Anak anjing hitam menghampiri Sue Lin. "Jangan dorong-dorong," katanya. "Sarkofagus perunggu ini ditempa dari material tingkat Sein. Kalau kau belum mencapai tingkat Sein, kau tak akan bisa membukanya." Mendengar penjelasan Black Puppy, Sue Lin diliputi kekhawatiran. Ia bukan lagi seorang pemula dalam kultivasi diri. Ia telah lama berlatih Phoenix Immortal Chen, dan telah membangkitkan garis keturunan Phoenix-nya. Kini, ia juga telah membangkitkan kekuatan super yang dahsyat. Mata Phoenix. Meski begitu, Sue Lin paham bahwa jika dia bertemu dengan seorang kultivator tingkat suci sekarang, dia sama sekali tidak akan sebanding dengan mereka. Jika sarkofagus perunggu benar-benar terbuat dari bahan tingkat suci, maka mungkin tidak ada satu orang pun di benua api merah yang dapat membuka tutupnya. Melihat ekspresi khawatir Sue Lin, anak anjing hitam melambaikan tangannya. "Jangan khawatir," katanya lembut. King Feng Li selalu beruntung. Lagi pula, dia punya banyak harta karun yang bahkan lebih kuat daripada harta karun tingkat Sein. Dia akan baik-baik saja. Sue Lin mengangguk. Ia berjalan ke samping. Ia menggunakan mata Phoenix-nya, mengamati sarkofagus perunggu dengan saksama. Ia mencoba memahami benda itu. Namun, cahaya putih suci menyelimuti sarkofagus perunggu, menghalangi pandangan mata Phoenix Sue Lin.
Ia tidak bisa melihat menembusnya. Pada saat yang sama, Lili, Qi Huozu, dan Sue Linglong memasuki ruang di dalam sarkofagus perunggu, diselimuti cahaya hijau. Mereka tertarik karena mereka adalah 3 orang terkuat yang hadir. Saat King Fengli dan yang lainnya masuk, ekspresi mereka berubah saat mereka menyadari bahwa ruang di dalamnya pada dasarnya adalah sebuah planet besar. Mereka bertiga berdiri di permukaan planet. Di sekeliling mereka terdapat potongan-potongan tubuh yang terpenggal dan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak bisa melihat apapun selain tumpukan tulang. Planet ini mati, planet tanpa kehidupan. Li Qingfeng bertukar pandang dengan kedua orang lainnya dan melihat keterkejutan yang sama di mata mereka seperti di matanya sendiri. Meskipun Lili dan Qi Huozu adalah musuh yang hanya ingin saling membunuh, di tempat asing ini, mereka menahan diri untuk tidak saling menyerang untuk sementara waktu. Mereka berdua tahu bahwa ada bahaya besar yang tersembunyi di sini. Jika mereka lengah sedetik pun, mereka bisa terbunuh. Linglong Sue jelas lebih bersedia memihak Li. Ia berjalan ke sisi Li dan berkata, jika tebakanku benar, kita berada di dalam dimensi tersendiri di dalam sarkofagus perunggu. Di dalamnya, terdapat sebuah planet yang pernah ditaklukkan oleh seorang suci. Li Qingfeng mengangguk. Sungguh karya yang monumental, katanya. Seperti yang diharapkan dari seorang santo kuno. Dia mampu menaklukkan seluruh planet dan memadatkannya ke dalam sarkofagus perunggu. Selain santo kuno ini, mungkin tidak ada praktisi kultivasi lain yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Pada saat inilah Lili jelas merasakan perbedaan antara alam Raja Roh dan alam suci. Perbedaannya bagaikan siang dan malam. Lili dan yang lainnya melangkah dengan hati-hati. Setiap langkah yang mereka ambil menimbulkan suara berderak karena tulang-tulang yang memutih retak di bawah kaki. Tulang-tulang ini luar biasa besar. Beberapa tulang manusia, yang lain tulang binatang iblis. Yang lainnya lagi tulang raksasa, panjangnya beberapa ratus meter. Tulang-tulang ini sepanjang sungai, dan setinggi gunung. Tapi sekarang, semuanya telah mati. Di udara, menari-nari gumpalan energi api merah, energi gelap hitam, energi cahaya putih, dan energi metalik emas. Namun, energi-energi yang berbeda ini bercampur aduk menjadi kekacauan yang tak beraturan. Mereka menciptakan serangkaian suara gemeretak di udara, disertai retakan-retakan panjang yang menyebar ke seluruh dimensi, merobek langit dan bumi. Bab 2004. Planet Kematian. Linglong Sue berjalan ke sisi Li Qingfeng. Aku pernah membaca beberapa teks kuno, katanya. Mereka mengatakan bahwa Raja Matahari dari 5.000 tahun yang lalu bukanlah penduduk asli Mars. Ia berasal dari planet lain yang setara dengan orang suci. Mereka mengatakan bahwa ia adalah murid pertama seorang suci. Mendengar kata-kata Linglong Sue, Li Qingfeng sedikit mengernyit sambil merenung. Sebenarnya, ia sudah lama menduga bahwa Raja Matahari bukanlah penduduk asli Mars. Ini karena sarkofagus tempat ia dimakamkan terbuat dari bahan-bahan berkualitas suci. Tidak ada material tingkat Sein di seluruh benua api merah. Jika ada, pasti sudah ditemukan oleh Kaisar Api Merah. Dengan begitu, bajingan itu pasti sudah menjadi Sein sejak lama, alih-alih tetap berada di puncak tingkat ke-9 alam raja. Namun, meskipun Kaisar Api Merah belum mencapai alam suci, ia mengendalikan nasib seluruh planet. Ia adalah penguasa langit dan bumi planet ini. Bahkan jika ia bertemu dengan seorang suci biasa, ia tetap bisa melawan mereka secara setara. Li Qingfeng menatap planet yang dipenuhi aura kematian. Tulang-tulang berserakan di mana-mana. Sungguh menakjubkan, semua makhluk hidup di planet ini telah dimusnahkan oleh Sang Santo. Manusia, hewan, tumbuhan, dan segala sesuatu lainnya, semuanya telah mati. Esensi dan jiwa mereka lenyap, hanya menyisakan tumpukan tulang yang memutih. Seluruh tempat itu tampak sangat mengerikan, gelap, dan dingin. Li Qingfeng menghela napas. Linglong Sue, katanya, apakah kamu tahu planet apa ini? Linglong Sue mengangkat alisnya. Dua sinar cahaya berwarna darah melesat dari matanya, menyapu angkasa ke segala arah. Ia mengamati planet di hadapan mereka secara detail, mempelajari komposisi materialnya. Setelah beberapa saat, Linglong Sue menjawab, di tempat kita berdiri saat ini, tanah di bawah kaki kita sepenuhnya selaras dengan yin. Ada energi yin yang sangat besar di dalam tanah, dan energi itu merembes keluar dari jauh di bawah. Lihat, ada kabut tebal di depan kita. Baik Li Qingfeng maupun Qi Huozu menatap ke arah yang ditunjuk Linglong Sue. Sesuai dengan kata-katanya, mereka menemukan jejak energi hitam yang mengerikan di depan mereka. Energi mengerikan itu membubung dari tanah. Saat energi itu bersentuhan dengan tulang-tulang memutih di tanah, semuanya terkikis menjadi debu tulang. Bahkan batu padat dan tanaman mati yang besar pun berubah menjadi debu oleh energi yin yang mengerikan ini. Sepertinya energi ini mengandung kekuatan yang tak terduga.
Wajah Huo Zuci pucat pasi saat ia menarik napas tajam, lalu mundur. Energi yin sejati yang menyeramkan, katanya, terkejut. Aku tak pernah menyangka akan melihat energi yin sejati yang legendaris di sini. King Feng Li juga mundur, wajahnya memucat. Bagi para kultivator di dunia kultivasi diri, energi jahat yin sejati pastilah merupakan sesuatu yang menakutkan. Antara langit dan bumi, ada yin dan yang, hitam dan putih. Yang melambangkan api, yang memiliki panas membara yang dapat membakar apapun. Yin melambangkan air, kekejian. Yin dapat menjadi energi kekejian yang kuat yang akan merasuki tubuh, mengakibatkan kematian karena membeku. Lili teringat apa yang pernah dikatakan Kaisar Malam Kegelapan kepadanya. Energi jahat yin sejati adalah zat yang sangat berharga yang hanya ditemukan di planet tempat para bijak tinggal. Zat ini tidak akan pernah terbentuk di planet biasa. Kini, energi yin sejati yang dahsyat telah muncul di planet mati ini. Mungkinkah planet ini dulunya adalah rumah seorang suci? Kalau tidak, bagaimana mungkin menjelaskannya? Selain itu, planet raksasa ini terletak di dalam sarkofagus perunggu. Ini berarti sarkofagus perunggu merupakan benda setingkat Sein yang kuat, yang memiliki ruang yang sangat besar di dalamnya. Jika tidak, benda ini tidak akan pernah mampu menahan planet raksasa ini. Pada saat ini, raut wajah Lili, Chi Huozu, dan Sue Linglong berubah muram. Mereka kini tahu bahwa mereka telah tiba di planet seorang suci. Ini bukan lagi benua api merah. Tempat ini berbahaya. Linglong Sue melirik Li Qingfeng. Haruskah kita tetap di sini dan mencoba mencari jalan kembali? Atau terus maju, tanyanya. Li Qingfeng berpikir sejenak. Kita tertarik ke sini oleh cahaya hijau dari sarkofagus perunggu, katanya. Kita tidak tahu di mana pintu keluarnya. Ayo kita maju dan lihat apa yang ada di sini. Setelah itu, Li Qingfeng memimpin jalan, dan Linglong Sue segera menyusul. Di belakang mereka, ekspresi Huo Zuci sedikit berubah. Ia menyadari bahwa Li Qingfeng dan Sue Linglong telah membentuk aliansi. Untuk sementara, ia tidak berani menyerang Li Qingfeng. Dia tahu bahwa dengan kartu trufnya, dia mungkin bisa mengalahkan Li Qingfeng. Namun, dia bukan tandingan Li Qingfeng dan Linglong Sue. Tentu saja, semua ini hanya ada di kepalanya. Sekalipun Huo Zuci menggunakan semua kartu asnya, ia tetap tidak akan sebanding dengan Lili, yang memiliki harta karun kekacauan, yaitu batu giling hitam putih, yang tersembunyi di ruang pikirannya dan belum pernah digunakannya. Li Qingfeng dan Sue Linglong berjalan cepat. Dalam waktu singkat, mereka telah berjalan lebih dari 1000 meter. Tentu saja, mereka berdua memperhatikan Huo Zuci, yang mengikuti di belakang mereka. Namun Li Qingfeng tidak terlalu memperdulikannya. Meskipun jauh di lubuk hatinya, King Feng Li benar-benar ingin membunuh Huo Zuci saat ini, dia juga tahu bahwa planet kematian ini penuh dengan bahaya tersembunyi. Jika ia dan Huo Zuci bertarung, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Mereka berdua pasti akan terluka, dan mungkin, makhluk tertentu akan tiba-tiba muncul dan membunuh mereka berdua. Itulah sebabnya Li Qingfeng menahan diri untuk sementara waktu. Ia perlu memeriksa apa yang ada di planet mati ini terlebih dahulu. Terlalu banyak tulang di sini. Setiap langkah yang mereka ambil, semakin banyak tulang-tulang yang memutih di bawah kaki mereka yang retak. Tulang-tulang ini dulunya milik semua jenis makhluk hidup. Pemandangan ini saja sudah cukup untuk membuat siapapun gemetar dalam hati. Tiba-tiba, Li berhenti di tengah jalan. Ia memfokuskan perhatiannya ke telinganya dan mendengarkan dengan saksama. Energi mananya yang sangat besar telah mendeteksi keberadaan energi misterius yang tersembunyi tak jauh di depan mereka. Namun, energi ini sangat lemah. Linglong Sue mengerutkan kening, sedikit keraguan muncul di mata merah darahnya. Kenapa kau berhenti? Tanyanya. Li Qingshan mengulurkan jari di depan bibirnya. Set, ia memperingatkan dengan suara pelan. Jangan bicara. Dengarkan. Apa tidak ada suara tangisan di udara? Linglong Sue pun fokus pada pendengarannya. Setelah beberapa saat, ia menggeleng. Aku tidak mendengar suara tangisan. Li Qingfeng meliriknya, tanpa menjawab. Ia tahu bahwa energi spiritualnya telah mencapai tingkat ke-9 alam raja. Hal ini, ditambah dengan teknik energi spiritual yang ia latih, menjadi alasan mengapa hanya ia yang bisa mendengar tangisan itu, sementara Linglong Sue dan Huo Zuci tidak. Huo Zuci menyusul mereka dari belakang. Jangan melompat ke bayangan, tegurnya pada Li Qingfeng. Apa, kau mencoba menakut-nakuti kami dengan mengatakan ada suara? Di mana? Aku tidak mendengar apa-apa. Lihat sekeliling. Ini planet mati. Hanya ada tulang dan lebih banyak tulang. Apalagi yang mungkin ada? Lili tidak peduli dengan Huo Zuci. Baginya, keberadaan Huo Zuci di sini atau tidak sama sekali tidak penting. Ia sama sekali tidak menganggapnya serius.
Melihat Li Qingfeng mengabaikannya, Huo Zuchi marah. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Saat hendak mengejeknya lagi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Di depan mereka muncullah sesosok yang terbuat dari kabut energi hitam yang mengerikan. Bab 2005. Roh Jahat. Huo Zuchi menatap kabut hitam di depannya, raut wajahnya berubah. Tadinya ia hanya mengejek Li Qingfeng, tetapi sekarang, kabut hitam tebal sedang menuju ke arah mereka. Jika ini hanya kabut hitam biasa, ia tak akan takut. Masalahnya, gumpalan kabut hitam ini berbentuk seseorang. Benda itu tampak persis seperti manusia, tetapi terbuat dari zat hitam. Makhluk itu bermata sipit, berambut panjang, dan berkuku hitam. Secara keseluruhan, ia tampak seperti hantu yang merangkak keluar dari neraka. Dari mulutnya terdengar suara isakan, dan meskipun masih samar, kedua makhluk lainnya kini dapat mendengarnya juga. Li Qingfeng melirik Huo Zuchi. Sudah kubilang, katanya. Aku bilang ada suara, dan kau menanyaiku. Sekarang, kau lihat. Ekspresi wajah Huo Zuchi berubah dari muram menjadi pucat, lalu muram lagi. Namun, ia tak bisa membantah fakta itu karena buktinya ada di depan mata mereka. Sebagai seorang wanita, Ling Longsue membenci makhluk-makhluk hantu ini. Tubuhnya bergeser mendekati Li Qingfeng. Lengannya membentur lengan Li Qingfeng. Merasakan daging lembutnya menempel di lengan Li Qingfeng, ia berbisik, "Apa, kau punya perasaan padaku atau apa? Kenapa kau berdiri begitu dekat denganku?" Semburat merah melintas di wajah cantik Ling Longsue. Ia memelototi Li Qingfeng dengan frustrasi. "Aku muak dengan makhluk-makhluk hantu ini," desisnya. "Sepertinya mereka baru saja merangkak keluar dari neraka. Jika mereka membuatmu jijik, kenapa kau tidak membunuhnya saja?" jawab Li Qingshan dengan acuh tak acuh. Ling Longsue memutar matanya, tidak senang dengan kurangnya belas kasihan dari Qingfeng Li. Namun, ia juga tidak berkata apa-apa lagi. Mengangkat tangan kanannya, ia menembakkan seberkas cahaya merah darah. Terbang dengan kecepatan luar biasa, sinar itu menembus udara dan menerjang sosok hitam itu. Dengan suara, wosh, sosok hitam itu hancur berkeping-keping. Namun, sesaat kemudian, sesuatu terjadi yang mengejutkan mereka semua. Kabut hitam yang tersebar berkumpul dan kembali menjadi sosok yang sama persis seperti sebelumnya. Ekspresi Ling Longsue berubah. "Aku tahu ini apa sekarang," katanya. "Itu roh jahat. Konon mereka terbentuk dari energi jahat yin sejati. Teknik biasa tidak akan melukai mereka sama sekali." Di belakang mereka, Huo Zuchi tertawa terbahak-bahak. "Tentu saja roh-roh jahat ini tidak takut pada serangan biasa," katanya. "Tapi mereka takut pada api. Aku menggunakan api merah tua. Biarkan aku menghancurkan benda ini." Dengan tekadnya yang kuat, Huo Zuchi mengaktifkan api merah di dalamnya. Api itu adalah api merah tua, pemberian Raja Api Merah Tua. Suhunya telah mencapai 9.000 derajat. Huo Zuchi tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya, memadamkan api yang dipegangnya. Api itu bertabrakan dengan roh jahat di hadapan mereka. Saat bersentuhan, serangkaian suara berderak terdengar dari dalam energi jahat itu saat ia terbakar, mengirimkan kabut hitam ke udara. Roh jahat itu meraung menyedihkan saat menghilang, melotot ke arah Huo Zuchi. Huo Zuchi melemparkan tatapan menantang ke arah Li Qingshan. "Lihat," katanya. "Inilah kekuatan api merah tua milikku. Hanya dengan satu gerakan, aku membakar habis roh jahat itu." Suhunya mencapai 9.000 derajat. Melihat ekspresi puas di wajah Huo Zuchi, Qingfeng Li diam-diam memanggilnya idiot. Bagi Lili, api bersuhu 9.000 derajat sama sekali bukan apa-apa. Setelah menyerap esensi matahari, api emasnya telah mencapai suhu 11.000 derajat, 2.000 derajat lebih tinggi daripada api merah tua milik Huo Zuchi. Huo Zuchi tidak tahu apa yang sedang dihadapinya. Qingfeng Li tersenyum hambar. Melirik Huo Zuchi dengan pandangan menghina, lalu menoleh dan tak mau repot-repot menghadapinya lagi. Bajingan arogan, egois, angkuh, dan lancang ini. Qingfeng Li sudah lama ingin membunuhnya. Namun, mereka berada di planet kematian, jadi ia harus menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa jijiknya. Ekspresi Huo Zuchi menjadi gelap. "Qingfeng Li, apa-apaan itu?" katanya, geram. "Akulah yang baru saja membunuh roh jahat itu. Beraninya kau meremehkanku. Apa kau benar-benar berpikir bahwa hanya karena kita di sini, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu?" Dengan itu, Huo Zuchi melangkah maju, melepaskan energi kuat yang memenuhi langit dan mengancam akan menyerang Qingfeng Li. Tanpa melirik sedikit pun, Li Qingshan mengangkat kakinya dan berjalan pergi. Ia ingin tahu dari mana roh jahat ini berasal. Bagaimanapun, ini adalah planet kematian. Seharusnya tidak ada hantu di sini. Namun, kini telah melahirkan roh-roh jahat.
Ini berarti ada roh-roh mati di sini. Terlepas dari apapun mereka, roh-roh mati tetaplah sejenis makhluk. Huo Zuci kini benar-benar murka atas tindakan Li Qingfeng. Di seluruh benua api merah, ia adalah murid pertama yang agung dan berkuasa dari penguasa planet ini, dan raja dari sebuah dinasti tertinggi. Ia hanya berada di bawah satu orang, sehingga semua orang harus memperlakukannya dengan penuh hormat. Setiap kali melihatnya, setiap praktisi kultivasi akan menciumnya sambil tersenyum. Tak seorang pun pernah meremehkannya seperti yang baru saja dilakukan Lily, apalagi meremehkannya. Huo Zuci meraung sambil mengayunkan tinju kanannya. Membentuk tinju api merah, ia melancarkan pukulan berat ke arah Li Qingfeng. Lily bahkan tidak repot-repot menoleh ke belakang ke arah Huo Zuci. Ia hanya mengayunkan tangannya ke belakang dengan jurus telapak matahari suci, langsung membentuk gelombang energi yang mengerikan. Telapak tangan suci matahari dan tinju Huo Zuci bertabrakan, menghasilkan ledakan yang menggema. Sesaat kemudian, api merah tua hancur berkeping-keping. Retakan bahkan muncul di tinjunya saat ia terhuyung mundur. Qingfeng Li berdiri di tempat, tidak bergerak sedikit pun. Melihat ini, wajah Huo Zuci memucat dan pupil matanya mengecil. Kini, ada sedikit ketakutan di matanya. Bagaimana mungkin? Kau sudah mencapai kelas 8 level monark. Cepat sekali. Huo Zuci menatap ke depan, menatap Li Qingfeng, matanya penuh keterkejutan. Ia ingat betul bahwa beberapa saat yang lalu, Li Qingfeng masih lebih lemah darinya. Sekarang, ia berada di level yang sama. Yang benar-benar mengejutkan Huo Zuci adalah kekuatan Qingfeng Li. Mereka baru saja melancarkan satu serangan. Namun, Qingfeng Li berhasil menghancurkan api merah tua miliknya dan memaksanya mundur. Ini berarti, dari segi api dan kekuatan mereka, Qingfeng Li telah melampaui Huo Zuci. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Di samping mereka, Linglong Sui juga memasang ekspresi terkejut. Kekuatan Li Qingfeng membuatnya takjub. Ia tahu betul kemampuan Huo Zuci. Dia setara dengan dirinya. Namun, dengan satu gerakan tangan, Li Qingfeng telah mengalahkan Huo Zuci, yang berarti Li Qingfeng juga mampu mengalahkannya. Linglong Sui menatap Qingfeng Li dengan ekspresi aneh di wajahnya. Jika aku tidak salah, gumamnya, serangan telapak tangan yang baru saja kau gunakan adalah serangan yang pernah dipraktikkan oleh Raja Matahari. Li Qingfeng mengangguk sambil tersenyum. Benar. Linglong Sui akhirnya mengerti. Ia sudah lama menduga bahwa Lily telah memperoleh teknik Raja Matahari sebelum memasuki sarkofagus perunggu. Sekarang, sepertinya tebakannya memang benar. Bab 2006. Jenderal Hantu. Di luar sarkofagus perunggu, tak seorang pun kecuali Li Qingfeng yang menyadari sidik jari di permukaan peti mati. Ini adalah salah satu keistimewaan Li Qingfeng. Huo Zuci memelototi Li Qingfeng, tatapannya dingin. Ia tak menyangka serangannya akan ditangkis oleh Li Qingfeng. Saat ini, ia dipenuhi amarah yang tak tahu harus dilampiaskan. Huo Zuci sekarang tahu bahwa kekuatan tempur Li Qingfeng tidak lebih lemah darinya. Bahkan jika ia memaksakan pertarungan dengan Li Qingfeng, mereka berdua akan terluka. Tidak ada keuntungan baginya. Qingfeng Li menoleh ke belakang untuk memelototi Huo Zuci, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Sebelumnya, ia menahan diri untuk melawan Huo Zuci karena planet ini adalah planet kematian dengan bahaya yang tak diketahui. Karena itulah ia tidak terburu-buru membalas dendam. Ia tidak menyangka Huo Zuci akan menyerang saat ia sedang lengah. Ia benar-benar menginginkannya. Li Qingfeng melangkah maju, memancarkan energi yang luar biasa dari sekujur tubuhnya. Kalau kau mau bertarung, aku ikut saja. Suaranya dingin. Menggerakkan api esensi matahari ke tangannya, Qingfeng Li menciptakan tangan besar yang menutupi seluruh langit dan menghantamkannya ke arah Huo Zuci. Huo Zuci juga mengayunkan tinjunya sendiri, membentuk tinju api merah yang bertabrakan dengan tangan Qingfeng Li. Namun, sesaat kemudian, tangan Li Qingshan menghantam tinju api merah miliknya, menghancurkannya sepenuhnya. Pada saat yang sama, Chi Huozu terdorong mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi dan darah menetes dari bibirnya. Saat ini, Li Qingfeng tak tertandingi di antara mereka yang selevel. Meskipun Huo Zuci juga berada di kelas 8 tingkat raja, ia bukanlah tandingan Li Qingfeng dan hanya bisa dipaksa mundur. Pedang Raja Api Merah. Huo Zuci meraung sambil menarik pedang Raja Api Merah dari cincin interspatialnya. Pedang ini milik Raja Api Merah itu sendiri. Saat mereka masih di luar, sarkofagus perunggu telah melubanginya dengan seberkas cahaya hijau. Namun, meskipun rusak, pedang itu tetaplah harta Dharma Alam Raja Roh tingkat 9 yang berkekuatan luar biasa. Huo Zuci mengayunkan pedang Raja Api Merah di tangannya, melepaskan seberkas energi pedang merah ke arah Qingfeng Li. Tanpa gentar, Li Qingfeng mengeluarkan tombak pemecah langitnya dan mengayunkannya ke depan. Dengan kekuatan 10 juta pon,
ia menghantam energi pedang merah itu, menghancurkannya dengan suara krak yang keras. Energi itu menghilang dalam titik-titik cahaya sebelum menghilang sepenuhnya. Tombak pemecah langit milik Li Qingshan kini telah ditingkatkan ke tingkat yang sangat tinggi. Apalagi setelah ia mempelajari jurus keempat, kekuatannya kini semakin dahsyat. Bahkan pedang Raja Api Merah Tua pun tak tertandingi. Amarah Lili telah berkobar. Hatinya dipenuhi niat membunuh, ia mengayunkan tombak pemecah langitnya berulang kali, membentuk gelombang demi gelombang busur dan pusaran yang terbang menuju Huo Zuci. Huo Zuci terus-menerus terdesak mundur. Bahkan pedang Raja Api Merah di tangannya pun mulai retak. Rasanya pedang itu bisa patah kapan saja. Semakin sering Huo Zuci bertarung dengan Li Qingfeng, semakin ia ketakutan. Ekspresinya berubah, dan matanya dipenuhi ketakutan. Ia benar-benar ketakutan sekarang, diteror oleh kekuatan luar biasa Li Qingfeng. Li Qingfeng dan Qi Huozu terkunci dalam pertempuran, keributan mengguncang langit dan bumi. Saat itu, wajah Linglong Sue memucat. "Kalian berdua, berhentilah berkelahi," serunya. Lebih banyak roh jahat telah muncul di depan. Mendengar peringatan Linglong Sue, Lili dan Huo Zuci menghentikan pertarungan mereka. Berbalik, mereka menatap ke depan. Seperti yang dikatakan Linglong Sue, sebelum mereka muncul 4 atau 5 roh jahat lagi. Mereka tampak lebih kuat daripada yang dibunuh Huo Zuci sebelumnya. Roh-roh jahat ini lebih tinggi, bentuknya lebih tegas dan padat. Cahaya hitam yang terpantul dari kuku hitam panjang mereka juga lebih gelap. Mereka berjalan dengan mantap menuju Li Qingfeng dan yang lainnya, rambut mereka tergerai di bahu dan mata mereka bersinar hijau. Mereka bergerak sangat cepat. Dalam waktu singkat, mereka telah tiba di sekitar kelompok Lili. Serangkaian suara menakutkan keluar dari mulut mereka saat mereka menerkam mereka seperti makanan lesat. Api merah tua. Huo Zuci mendengus keras sambil mengaktifkan api esensi vitalnya. Awan api merah tua bersuhu 9.000 derajat muncul dan melesat ke depan, menimpa 4 atau 5 hantu mengerikan itu. Dalam sekejap, tubuh mereka terbakar dan berubah menjadi asap hitam sebelum lenyap sepenuhnya. Tepat saat Huo Zuci hendak menghela napas lega, raut wajahnya berubah. Dari belakangnya melesat keluar sekitar selusin roh jahat lainnya, yang telah menyerbu ke arahnya. Ekspresi wajah Li dan Sue juga berubah. Mereka mendapati bahwa di belakang mereka masing-masing, terdapat sekitar selusin roh jahat. Puluhan roh jahat telah melancarkan serangan terhadap mereka bertiga. Linglong Sue berjalan ke sisi Li Qingfeng. "Ada apa?" tanyanya pelan. "Kenapa roh-roh jahat itu semakin banyak?" Li Qingfeng mengerutkan kening. "Tidak ada waktu," katanya. "Roh-roh jahat itu ada di sini. Cepat serang." Lili tiba-tiba mengayunkan telapak matahari sucinya, menghantam udara di depannya. Api esensi matahari yang besar terbentuk, dan saat telapak tangan itu jatuh, belasan roh jahat itu hancur berkeping-keping. Pada suhu ekstrim 11.000 derajat, api esensi matahari bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan oleh makhluk-makhluk hantu ini. Lagi pula, makhluk-makhluk ini takut pada api. Setelah Li Qingfeng membunuh belasan roh jahat lainnya, dia berkata kepada Linglong Sue, "Tempat ini berbahaya, kita harus segera pergi." Setelah itu, keduanya memilih arah dan berlari. Arahnya adalah selatan. Kilatan dingin melintas di mata Huo Zuci. Ia berpikir sejenak sebelum melesat maju, mengikuti Li Qingfeng dan Sue Linglong. Meskipun Huo Zuci dan Li Qingfeng adalah musuh dan ingin saling membunuh, di planet kematian yang penuh bahaya tak terduga ini, satu-satunya pilihan mereka adalah bekerja sama untuk sementara waktu. Hanya dengan begitu mereka bisa berharap untuk menghadapi roh-roh jahat ini. Ketiganya bergerak cepat. Dalam sekejap, mereka sudah berada beberapa ribu meter jauhnya. Sepanjang perjalanan, mereka tidak lagi bertemu roh-roh jahat itu. Namun, gelombang energi mematikan masih mengalir di udara. Tiba-tiba, Lili berhenti. Ia menatap ke depan dengan ekspresi takjub dan terkejut. Di depan, ia melihat banyak sekali roh jahat. Ada lebih dari 1.000 orang, berdiri berkelompok padat bagaikan pasukan. Roh-roh jahat ini lebih kuat daripada yang baru saja mereka bunuh dan mengenakan baju zirah hitam serta membawa tombak. Tentu saja, baju zirah dan tombak bukanlah benda sebenarnya, tetapi juga terbentuk dari energi jahat yang tak berwujud. Tiba-tiba, mereka melihat bahwa, di depan pasukan roh jahat ini, berdiri sesosok roh jahat raksasa. Tingginya lebih dari 2 meter, mengenakan baju zirah hitam, dan membawa tombak sepanjang lebih dari 2 meter. Ia berdiri di sana, mengancam dan memancarkan niat membunuh. Roh jahat yang tinggi dan menyeramkan ini adalah jenderal dari semua roh jahat ini, Jenderal Hantu. Berdiri di depan, ia memelototi Li Qingfeng dan yang lainnya dengan mata penuh niat membunuh. Bab 2007. Pembantaian. Lili, Qi Huozu, dan Sue Linglong berhenti bersamaan.
Mereka menatap Jenderal Hantu di depan mereka, tatapan mereka dingin dan muram. Mereka sama sekali tidak ragu bahwa Jenderal Hantu ini sangat kuat. Selain itu, ia memiliki pasukan mayat hidup di bawah komandonya. Ini jelas merupakan kekuatan yang bisa menjadi ancaman bagi mereka. Linglong Sui melirik Li Qingfeng, lalu ke Huo Zuci. Kalian berdua, kesampingkan dulu perbedaan kalian, katanya. Jangan saling serang. Musuh di depan kita adalah Jenderal Hantu. Lili dan Chi Huozu saling berpandangan. Mata mereka berdua dipenuhi dengan niat membunuh yang membara. Mereka benar-benar ingin saling membunuh. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Linglong Sui, mereka berdua menekan niat membunuh di dalam diri mereka. Mereka berdua mengerti bahwa Jenderal Hantu berdiri di depan mereka, dan di balik itu, ada 1000 roh jahat. Roh-roh jahat ini memancarkan energi yang dahsyat, jauh lebih kuat daripada yang pernah mereka temui sebelumnya. Di tangan mereka, mereka memegang senjata-senjata hantu. Satu kelalaian saja bisa berarti kehancuran mereka. Ekspresi wajah King Feng Li menjadi gelap. Ia melirik Huo Zuci. Kita buat gencatan senjata dulu, katanya, kita bisa menyelesaikan perbedaan kita setelah kita membunuh Jenderal Hantu dan roh-roh jahat itu. Huo Zuci mengangguk. Baiklah, katanya. Kita bunuh Jenderal Hantu itu dan roh-roh jahatnya dulu. Setelah itu, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. King Feng Li, Huo Zuci, dan Linglong Sui semuanya mengeluarkan harta dharma mereka dan menatap ke depan dengan hati-hati ke arah Jenderal Hantu dan 1000 roh jahat. Inilah musuh-musuh mereka, makhluk-makhluk yang terdiri dari energi jahat dan sangat kuat. Tinju api merah. Huo Zuci meraung sambil menyerang dengan tinju api merah. Panas yang membakar lebih dari 9.000 derajat mengoyak puluhan roh jahat dalam sekejap. Lili mengangkat tangan kanannya dan menggunakan telapak matahari suci, menciptakan tangan api esensi matahari yang membentang selebar 80.000 kaki. Pukulan itu langsung membunuh puluhan roh jahat lainnya. Tak puas hanya dengan kekalahan, Linglong Sui mengeluarkan botol darah iblisnya dan melemparkannya ke depan, melepaskan seberkas energi merah darah. Sinar itu menembus penghalang dimensi dan tak sehelai rumput pun luput. Serangan itu membunuh puluhan roh jahat lainnya dalam sekejap. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 roh jahat telah dibunuh oleh King Feng Li, Huo Zuci, dan Linglong Sui. Melihat ini, Jenderal Hantu diliputi keterkejutan. Amarah membara di matanya, tetapi di saat yang sama, ia juga merasakan dengan jelas kekuatan ketiga manusia ini. Mereka jauh lebih kuat daripada yang pernah ia temui sebelumnya. Jenderal Hantu meraung sambil tiba-tiba mengayunkan tombak mayat hidupnya ke depan. Merobek penghalang dimensi dalam serangkaian ledakan, ia menusuk ke arah Li Qingfeng. Dengan tekad yang kuat, Lili mengeluarkan tombak pemecah langitnya. Ia mengayunkannya membentuk busur, lalu menusukkannya ke depan, menangkis tombak mayat hidup. Benturan itu menghasilkan ledakan dahsyat di langit. Sesaat kemudian, tombak mayat hidup itu patah dengan suara ping yang terdengar. Meskipun Jenderal Hantu itu sangat kuat, dan senjata mayat hidupnya juga kuat, baik dia maupun senjatanya tidak dapat melawan tombak pemecah langit milik King Feng Li. Setelah menghancurkan tombak mayat hidup musuh, Lili Qingshan tanpa ragu-ragu bergerak dengan kecepatan luar biasa, ia muncul di samping Jenderal Hantu dan mengayunkan tombak pemecah langit ke arahnya. Dengan suara keras, ia menghancurkan tubuhnya menjadi 2. Namun, hanya butuh sekejap bagi Jenderal Hantu untuk kembali sadar. Ia memekik marah. Membuka mulutnya, ia menyemburkan serangan gelombang sonik. Terdiri dari roh-roh jahat, serangan itu sangat kuat dan, begitu muncul, menyebabkan penghalang dimensi di sekitarnya runtuh. Bahkan Huo Zuci dan Linglong Sui pun terkejut. Mengetahui betapa dahsyatnya gelombang sonik yang mengerikan itu, mereka mengangkat tangan dan menciptakan selubung energi pertahanan, menutup telinga mereka agar gelombang sonik yang mengerikan itu tidak memasuki jiwanya. Jika tidak, energi spiritual mereka akan sangat terpukul. Lili Qingfeng mencibir, tatapannya penuh penghinaan. Makhluk ini berani menggunakan serangan gelombang sonik di depannya. Sungguh lelucon. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan semburan gelombang sonik mana dalam wujud singa guntur. Dari langit yang tinggi, petir hitam menyambar singa gelombang sonik itu dalam rentetan bunyi berderak, melengkung di permukaannya. Dengan kekuatan yang mengerikan, petir gelombang sonik menyambar gelombang sonik yang mengerikan itu. Dalam sekejap, gelombang sonik yang mengerikan itu hancur berkeping-keping, lenyap dari pandangan. Berdebar. Jenderal Hantu itu terpaksa mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi saat menatap Li Qingfeng dengan ketakutan. Bagi roh-roh jahat seperti dirinya, guntur dan api adalah hal yang paling mereka takuti. Terutama guntur, mimpi terburuk mereka. Lili melihat sekeliling dengan saksama. Melihat lawannya terdesak mundur oleh petir gelombang sonik,
ia bertanya-tanya dalam hati, apakah ia sebaiknya menggunakan mutiara petir untuk membasmi semua musuh. Setelah mempertimbangkan sejenak, Lily memutuskan untuk tidak menggunakannya. Mutiara petir adalah salah satu kartu trufnya. Ia seharusnya tidak menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Lagi pula, Huozuchi ada di sampingnya. Siapa yang tahu harta dharma apa yang dimiliki musuh bebuyutannya ini? Sebaiknya ia merahasiakannya untuk saat ini. Lily terus mengayunkan tombak pemecah langitnya dan memuntahkan singa-singa sonik. Ia terkunci dalam pertarungan dengan Jenderal Hantu. Gelombang kejut dari pertempuran mereka menghancurkan langit dan bumi. Di sampingnya, Huozuchi dan Linglong Sui sedang bertarung melawan roh-roh jahat. Menggunakan harta dharma yang berorientasi pada serangan yang kuat, mereka menghabisi roh-roh jahat itu dengan mudah. Dalam waktu 1 jam, 1000 roh jahat itu telah dibantai oleh Huozuchi dan Linglong Sui. Yang tersisa hanyalah Jenderal Hantu. Namun, bahkan Jenderal Hantu pun berada dalam kondisi yang sangat buruk. Seluruh tubuhnya hangus hitam oleh singa Sonic Lee. Setelah dipaksa merekonstruksi tubuhnya berulang kali, ia telah menghabiskan sebagian besar energinya yang mengerikan. Kini, tubuhnya jauh lebih redup. Akhirnya, Lily menembakkan seberkas api kemasan dari jari telunjuk dan jari tengahnya. Api kemasan itu jatuh menimpa Jenderal Hantu, seketika tubuhnya berubah menjadi tumpukan abu. Dengan jeritan terakhir, tubuhnya pun lenyap di udara. Jenderal Hantu dan 1000 roh jahat semuanya telah terbunuh. Hanya Lily Feng, Chi Huozu, dan Sue Linglong yang tersisa. Huozuchi memelototi Li Qingfeng, yang balas memelototinya. Keduanya memancarkan energi pembunuh yang dahsyat. Linglong Sue membuka mulutnya, ingin menghentikan mereka. Namun, pada akhirnya, ia menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Ia tahu bahwa keduanya adalah musuh. Jika bukan karena kemunculan Jenderal Hantu, mereka pasti sudah bertarung sampai mati sejak lama. Huozuchi memelototi Li Qingfeng, matanya dipenuhi niat membunuh. Hari ini, hanya satu dari kita yang bisa lolos hidup-hidup, katanya. Aku yang membunuhmu, atau kau yang membunuhku? Li Qingfeng menyeringai. Itulah yang ingin kukatakan. Ayo, aku beri kau kesempatan. Kalau tidak, kau pasti akan mati hari ini. Huozuchi mengayunkan tinju kanannya ke depan, membentuk esensi vital Crimson Fire Fist, selebar 80.000 kaki. Dengan suhu lebih dari 9.000 derajat, pemandangan itu sungguh mengerikan. Bab 2008. Dilempar ke tebing. Pohon palem surya suci. King Feng Li mengayunkan tangannya ke depan, menciptakan gumpalan api saripati matahari selebar 80.000 kaki. Api esensi matahari berkobar pada suhu 11.000 derajat, 2.000 derajat lebih tinggi daripada api Huozuchi. Saat api itu muncul, api itu menghancurkan penghalang dimensi. Bahkan planet itu sendiri bergetar di sekitarnya. Semua tulang di dekatnya hancur berkeping-keping. Bahkan sebagian energi mengerikan di sekitarnya pun larut oleh panas, tak mampu menahan suhu ekstrim. Telapak tangan matahari suci milik Li Qingfeng menghantam tinju api merah Huozuchi. Seketika, tinju esensi vital lawannya hancur berkeping-keping. Tubuh Huozuchi terpental, darah menyembur dari mulutnya. Ia terluka parah. Li Qingfeng berdiri di atas Huozuchi dengan angkuh. Teknik tinju dan apimu tidak sebanding denganku, katanya. Li mengumpulkan api esensi matahari ke dalam tubuhnya. Ia melontarkan gelombang demi gelombang telapak tangan matahari suci, masing-masing dengan kekuatan yang dapat merobek langit dan bumi. Ia mendorong tubuh Huozuchi semakin jauh ke belakang. Retakan mulai muncul di permukaan tubuh Huozuchi. Meskipun Huozuchi mengenakan jubah kerajaan roh tingkat 9, di bawah serangan gencar Li Qingfeng, jubah itu dengan cepat hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, beberapa tulang rusuk Huozuchi juga patah. Ia terus terdorong mundur hingga akhirnya berdiri di tepi tebing yang sangat besar. King Feng Li, dasar bajingan sialan. Kau benar-benar berhasil mempelajari teknik telapak tangan Raja Matahari. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan terlarangku. Huozuchi memelototi Lily, giginya terkatup rapat. Ada sedikit kegilaan dalam niat membunuh di matanya. Esensi darah pengapian, garis keturunan Raja Harimau Api. Dengan raungan, Huozuchi mengaktifkan kekuatan garis keturunan dalam dirinya. Perlahan, seekor Raja Harimau Api raksasa muncul di atas kepalanya. Raja Harimau Api itu sungguh besar. Tingginya lebih dari 80.000 kaki. Melayang keluar dari sungai waktu, ia muncul dengan kekuatan yang luar biasa. Kepalanya saja sebesar gunung kecil. Panjang tubuhnya mencapai beberapa ribu meter. Api merah menyala di atas ekornya dan matanya sebesar puluhan tangki air. Sosoknya sungguh menakjubkan. Segera setelah muncul, ia menatap tajam ke arah Li Qingfeng dengan mata penuh haus darah.
Li Qingfeng menatap Huo Zuci dengan tatapan mengejek. Sejujurnya, ia kecewa. Ia mengira Huo Zuci akan menggunakan kekuatan yang mengerikan. Namun, ternyata itu hanyalah kekuatan garis keturunan. Bagi Li Qingfeng, garis keturunan apapun yang kurang dari tingkat suci bukanlah ancaman baginya. Sayangnya, tak satu pun dari para kultivator ini yang tahu persis garis keturunan luar biasa seperti apa yang dimiliki Li Qingfeng. Garis keturunan pemakan. Lili juga mengaktifkan kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya. Di atas kepalanya, pusaran hitam setinggi 80.000 kaki terbentuk. Pusaran itu melayang di sana, berputar-putar seperti lubang hitam di angkasa. Dengan kekuatan yang tak terpahami, pusaran itu melesat maju dan, dengan bunyi keras, menarik garis darah Raja Harimau Api milik Huo Zuci ke arah Qingfeng Li. Ekspresi Huo Zuci berubah dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Garis keturunan pemakan, serunya terengah-engah. Bagaimana mungkin? Itu salah satu dari 10 garis keturunan terkuat di alam semesta. Mustahil itu muncul di sini. Lili tidak menjawab. Karena garis darah pemakannya masih dalam tahap awal, garis itu hanya muncul sebagai pusaran hitam tunggal. Berdasarkan pengetahuan Lili, pada tahap akhir evolusinya, garis keturunan pelahap akan mampu membentuk 3.000 pusaran hitam. Pusaran-pusaran ini melambangkan 3.000 dunia besar. Legenda mengatakan bahwa dengan demikian, ia bahkan akan mampu melahap raja-raja abadi. Tentu saja, Lili hanya bisa membentuk satu pusaran untuk saat ini. Pusarannya pun kecil. Namun, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Huo Zuci. Di bawah tatapan mata Huo Zuci yang ketakutan, garis darah pemakan milik Qingfeng Li membentuk pusaran raksasa dan menarik garis darah Raja Harimau Api ke dalam dirinya, mengubahnya menjadi energinya sendiri. Setelah menyerap kekuatan garis keturunan, tubuh Li berkembang. Esensi vitalnya pun berubah, begitu pula inti spiritualnya. Inti roh matahari kecil di dantiannya tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Seolah baru saja menyantap hidangan terlezat di dunia, tubuhnya semakin kuat. Ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Li Qingfeng menghela napas dalam hati. Ia hanya selangkah lagi dari mencapai alam Raja Roh, kelas 9. Seandainya saja ada sedikit lagi. Pucah. Setelah kehilangan garis keturunan Raja Harimau Api, Huo Zuci membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk besar darah. Matanya dipenuhi ketakutan. Sumber kekuatan terbesarnya adalah kekuatan garis keturunannya. Itu adalah garis keturunan tingkat ke-9 yang sangat kuat dari ranah Raja Roh, terkenal di seluruh benua api merah. Itu jelas merupakan salah satu dari 10 garis keturunan terkuat di benua itu, dan sekarang, telah dilahap oleh Li Qingfeng. Hari ini, ia benar-benar telah bertemu dengan lawannya. Li Qingfeng mengayunkan telapak matahari suci sekali lagi ke arah musuhnya. Pukulan itu menghantam dada Huo Zuci dengan keras, tepat di atas jantungnya. Meninggalkan lubang besar di tempat jantungnya berada. Sedangkan jantungnya, telah hancur total. Tatapan terakhir Huo Zuci ke arah Li Qingfeng dipenuhi kepahitan dan kemarahan, lalu ia terhempas mundur. Matanya terpejam, lalu ia jatuh ke tepi tebing. Li Qingfeng berjalan ke tepi tebing dan mengintip ke bawah. Jurang di bawahnya tak berdasar. Bahkan dengan cahaya kemasan kemampuan clairvoyance-nya, Li Qingfeng tak bisa melihat dasarnya. Jauh di bawah, celah itu dipenuhi pusaran gas hitam. Suasananya tampak sangat menyeramkan. Huo Zuci telah jatuh di sana. Namun, Li Qingfeng tahu bahwa hatinya telah hancur. Tidak mungkin dia bisa hidup lama. Tak jauh darinya, raut wajah Linglong Sue berubah. Matanya tampak serius saat menatap Li Qingfeng. Di saat yang sama, ada sedikit ketakutan di dalamnya. Dia mengerti bahwa kekuatannya sendiri hampir setara dengan Huo Zuci. Jika Li Qingfeng bisa membunuh Huo Zuci dalam satu pukulan, itu berarti dia juga bisa melakukan hal yang sama pada Linglong Sue. Ia tersenyum pahit saat berbicara kepada Qingfeng Li, kau tak tertandingi di antara mereka yang berada di alam yang sama. Kejeniusan seperti itu hanya muncul sekali dalam waktu yang sangat lama. Aku tak percaya aku akan bertemu dengannya. Li Qingfeng balas tersenyum padanya. Tenang saja. Kau baru saja membantuku. Aku tidak akan membunuhmu. Linglong Sue memutar matanya, menatap tajam ke arah Lili. Ia tidak berbicara, tetapi yang ada di pikirannya adalah, sekalipun kau ingin membunuhku, belum tentu kau bisa. Linglong Sue memiliki harta karun rahasia yang kuat yang tersembunyi di dalam dirinya, bahkan lebih kuat daripada jimat penentang maut. Orang biasa tidak akan pernah bisa membunuhnya. Bahkan jika mereka berhasil, ia akan dibangkitkan di tempat lain. Tentu saja, tidak ada alasan baginya untuk mengungkapkan rahasia seperti itu kepada Li Qingfeng. Babak 2009. Orang Suci Yin Yang. Li menatap ke bawah jurang. Menggunakan energi spiritualnya, ia mengamati ke bawah.
Ia ingin melihat seberapa dalam tebing itu. Namun, setelah sekitar 1000 meter, energi spiritualnya bertemu dengan sesuatu yang dingin. Ada energi yang mengandung aura dingin yang sangat mengerikan, beberapa ratus derajat di bawah titik beku. Aura itu membuat jiwa Li Qingfeng menggigil. Ia berusaha keras mengumpulkan energi spiritualnya, sudah merasakan lapisan es tipis terbentuk di permukaannya. Energi spiritualnya hampir membeku. Li Qingshan menarik napas tajam, lalu mundur selangkah. Ia menatap jurang hitam itu dengan kaget. Di sampingnya, Linglong Sui merasakan ada yang tidak beres dengan Li Qingshan. Ada apa? Tanyanya. Li Qingfeng menjawab, tebing ini benar-benar mengerikan. Ada sesuatu yang berbahaya tersembunyi di bawah sana. Linglong Sui mengangkat alisnya. Ia mengirimkan energi spiritualnya sendiri untuk mengamati area di bawah. Setelah 1000 meter, ia pun merasakan energi mengerikan yang mengerikan. Energi mengerikan itu beberapa derajat di bawah nol dan, seketika, jiwanya membeku. Ekspresi Linglong Sui berubah. Ia buru-buru menarik kembali semangatnya. Namun, semangatnya sudah terlanjur rusak. Setetes darah tipis menetes dari sudut mulutnya saat ia menatap ke depan dengan ngeri. Sejujurnya, kekuatan di bawah tebing itu sangat kuat. Bahkan energi spiritual Li dan Sui Linglong pun tidak bisa masuk dan terluka. Ayo pergi, kata Lili. Ayo kita pergi dari sini. Terlalu berbahaya di sana. Linglong Sui mengangguk, menatap jurang di bawah tebing. Ia juga terkejut oleh energi gelap dan dingin di bawah sana. Ia segera berbalik dan pergi bersama King Feng Li. Pada saat yang sama, di dasar tebing, terdapat sebuah platform bundar yang sangat besar. Di atas platform itu, terdapat tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berwarna hitam. Tidak seperti tulang-tulang putih yang menutupi permukaan planet, tulang-tulang ini seolah-olah terkontaminasi oleh sesuatu yang jahat. Disinilah tubuh Huo Zuci jatuh tepat di tengah panggung bundar. Di sekujur tubuhnya, tulang-tulang hitam memancarkan energi iblis. Energi iblis perlahan-lahan berubah wujud menjadi seseorang, mengalir ke tubuh Huo Zuci. Yang mengejutkan, mayat Huo Zuci berdiri beberapa saat kemudian. Huo Zuci kini berbeda dari sebelumnya. Di dahi, lengan, dan tubuhnya, terdapat banyak pola hitam iblis. Seperti kecebong, pola-pola itu melesat ke seluruh tubuhnya, menguasainya sepenuhnya. Pada saat yang sama, energi hitam iblis memenuhi matanya. Matanya kini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Hahaha. Tawa mengerikan keluar dari mulut Huo Zuci. Suaranya menusuk dan dingin, seolah-olah bisa membekukan seluruh dunia. Jika Lili dan Linglong Sui ada di sini sekarang, mereka pasti akan terkejut. Penampilan Huo Zuci benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sekarang, dia tampak seperti iblis. Dia telah menjadi iblis. Sesuatu yang jahat telah memasuki tubuhnya dan menguasainya. Aku tak pernah menyangka manusia akan memasuki planet kematian ini. Huo Zuci merasa seolah-olah ia sudah mencium aroma manis darah segar. Secercah nafsu darah dan kegilaan muncul di matanya. Seekor cacing hitam menyembur keluar dari mulutnya, terbuat dari cahaya dan energi iblis yang bergolak. Tubuh Huo Zuci memanjat dinding tebing. Berawal dari dasar tebing, ia mendaki ke atas. Sasarannya adalah Li Qingfeng dan Sui Linglong. Setelah meninggalkan puncak tebing, Lili dan Linglong Sui sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi setelahnya. Keduanya terus berjalan di sepanjang permukaan planet kematian, menuju ke depan. Sepanjang perjalanan, Lili dan Sui Linglong juga menemukan beberapa lokasi berbahaya lainnya. Semua lokasi ini dipenuhi roh-roh jahat. Namun, Lili dengan mudah menghabisi mereka. Li Qingfeng sekarang sangat kuat. Makhluk hantu biasa dan praktisi kultivasi otodidak bukanlah tandingannya. Setelah berpikir sejenak, Linglong Sui berkata, King Feng Li, tempat ini terlalu berbahaya. Dengan kekuatan kita saja, akan sangat sulit menemukan jalan keluar. Kita bisa mencari energi spiritual makhluk-makhluk hantu ini. Mata Li Qingfeng berbinar. Ia mengangguk, dan saat mereka bertemu lagi dengan roh jahat itu, ia tidak membunuhnya. Malah, ia menangkapnya. King Feng Li mengaktifkan mata Dewa Serigala, melepaskan 2 sinar cahaya merah yang terbang ke mata roh jahat itu. Katakan padaku dunia apa ini, perintah Lili. Di mana tempat berkumpulmu? Di mana pintu keluarnya? Tatapan roh jahat itu tumpul, energi spiritualnya mulai menyebar. Ini planet kematian, jawabnya. Jauh sebelum itu, planet ini disebut planet Yin Yang. Planet ini adalah rumah bagi Santo Yin Yang. Kemudian, Santo Yin Yang meninggal. Planetnya dipadatkan ke dalam sarkofagus perunggu dan dibawa ke benua api merah oleh murid pertamanya, Raja Matahari. Roh jahat ini jelas tahu banyak tentang dunia ini, dan ia menceritakan banyak hal yang diketahuinya kepada Lili dan Sui Linglong. Setelah mendengar cerita roh jahat itu,
Li dan Linglong Sue saling bertukar pandang. Mereka berdua melihat keterkejutan dan kekaguman di mata masing-masing. Pada zaman kuno, Santo Yin yang merupakan sosok yang sangat kuat. Konon, ia menguasai dua teknik. Salah satunya adalah telapak tangan Yin sejati yang menghancurkan. Yang lainnya adalah telapak tangan Santo yang sejati. Kedua teknik ini telah membentuk hubungan simbiosis yang saling melengkapi antara Yin dan Yang. Hubungan ini merepresentasikan kekuatan Yin yang telah ada sejak awal mula waktu. Dan hubungan ini tak tergoyahkan. Namun, Santo Yin yang kemudian membuat marah seorang abadi dan dikejar serta dibunuh. Namun, tak seorang pun menduga bahwa tempat Santo Yin yang jatuh adalah benua api merah. Harus diakui bahwa planet yang pernah dihuni oleh Santo Yin Yang, planet Yin Yang, adalah planet tingkat Santo. Planet itu dulunya terletak di dalam dunia kecil. Namun, kini berada di planet tingkat atas. Kemungkinan besar bahkan sang abadi yang telah membunuh Santo itu pun tidak mengetahui hal ini. Jika tidak, ia pasti sudah memburunya dan mengklaim planet kematiannya untuk dirinya sendiri. Bagi seorang abadi, para Santo adalah hal yang paling disayang. Alis tipis Linglong Sue sedikit terangkat, dan ekspresinya menjadi cerah. King Feng Li, jika ini planet tingkat suci tempat Santo Yin yang pernah tinggal, maka warisannya pasti ada di sini. Warisannya pasti jauh lebih kuat daripada warisan Raja Matahari. Kegembiraan dan kegembiraan juga terpancar di wajah Li Qingfeng. Benar, katanya. Meskipun tempat ini berbahaya, warisan seorang suci terlalu berharga untuk ditolak. Aku harus mendapatkannya. Saat ini, hati Li Qingfeng dipenuhi dengan amarah yang membara. Ia tahu, jika ia bisa menerima warisan dari orang suci Yin yang di sini, beserta teknik dan pusaka dharmanya, ia pasti bisa mengalahkan Raja Api Merah Tua saat meninggalkan tempat ini. Lalu, ia akan bisa menyelamatkan Ruyan Liu dan apel kecil. Ini telah lama menjadi keinginan terbesarnya. Dengan menggunakan mata Dewa Serigala, Lili memerintahkan roh jahat itu untuk memimpin jalan menuju tempat-tempat berkumpulnya roh-roh jahat lainnya. Di sisi lain, Linglong Sue mengikuti dari belakang. Jauh di belakang Li Qingfeng, Huo Zuchi membuntuti. Namun, karena dikuasai oleh iblis, energinya tersembunyi dengan sangat baik sehingga bahkan Li Qingfeng pun tak dapat mendeteksinya. Bab 2010. Menemukan kamar pemakaman. Di bawah bimbingan roh jahat, Lili dan Linglong Sue terus maju. Tak lama kemudian, mereka tiba di lokasi sebuah makam. Ruang pemakaman itu terletak di dalam sebuah gua besar. Bagian dalamnya seluas beberapa ratus meter persegi. Di sekitar pintu masuk, tumpukan tulang-tulang putih berserakan. Semua tulang itu telah berubah menjadi debu tulang. Namun, dari bentuknya, orang masih bisa menebak bahwa itu adalah tulang-tulang raksasa. Jauh di dalam ruang pemakaman, terdapat sebuah peti mati. Seperti peti mati di luar, peti mati ini juga terbuat dari bahan-bahan berkualitas suci. Li dan Linglong Sue hanya bisa sampai di sini dengan selamat berkat roh jahat yang memimpin jalan. Jika hanya mereka berdua, mereka tidak akan pernah bisa menemukan tempat ini. Medan di planet kematian ini sangat terjal. Mustahil untuk melacak arah di sini, dan tidak ada cara untuk membedakan utara dari selatan. Hanya roh-roh jahat, penduduk asli daerah itu, yang bisa menemukan tempat ini. Li Qingfeng dan Sue Linglong berdiri di tepi luar, tidak mau masuk sembarangan. Li Qingfeng merasa bahwa jika ini memang makam orang suci Yin Yang, pasti ada bahaya besar yang tersembunyi di sini. Lili mengambil sepotong tulang rusuk dan melemparkannya ke dalam. Tepat saat tulang rusuk itu hendak mencapai peti mati, serangkaian riak putih memancar darinya. Riak-riak putih itu bergerak dengan kecepatan ekstrim. Dalam sekejap, cahaya putih itu melesat ke atas pecahan tulang pucat itu, menghancurkannya menjadi debu. Kekuatan halus itu berhamburan ke tanah. Ekspresi wajah Li Qingfeng berubah. Susunan tingkat suci, katanya. Santo Yin yang telah memasang susunan tingkat suci di sekitar ruang pemakamannya. Jika kita mendekat, kita akan terdeteksi dan diserang. Di sampingnya, ekspresi Linglong Sue juga berubah. Lalu apa yang harus kita lakukan, tanyanya. Kalau kita tidak memecahkan kode susunan suci itu, kita tidak akan pernah bisa masuk ke gua itu. Li Qingfeng tersenyum. Jangan khawatir, aku punya solusinya. Li dapat menguraikan susunan apapun di bawah tingkat suci, bahkan susunan semi-suci. Namun, dengan tingkat energi spiritualnya saat ini, ia masih belum dapat menembus susunan tingkat suci. Namun, Lili punya solusi. Ia membawa Kaisar Malam Kegelapan, yang sebelumnya pernah menjadi orang suci Malam Kegelapan. Tentu saja, Kaisar Malam Kegelapan dapat melihat kekurangan pada susunan tingkat orang suci di hadapan mereka. Li Qingfeng menghubungi jiwa Kaisar Malam Kegelapan. Senior, bantu aku, katanya.
Bantu aku menonaktifkan susunan pertahanan Shen Yin Yang. Kaisar Malam Kegelapan mengangguk, jiwanya melayang keluar dari pedang panjang Lili. Menatap ruang pemakaman di depannya, ekspresinya berubah. Kaisar Malam Kegelapan tahu bahwa, di zaman kuno, Santo Yin yang telah menjadi penguasa wilayahnya sendiri. Ketenaran dan pengaruhnya setara dengan Kaisar Malam Kegelapan sendiri. Namun, Santo Yin yang kemudian telah bertemu dengan seorang dewa abadi yang kuat dan diburu serta dibunuh. Jika bukan karena itu, tidak akan semudah ini membunuh Santo Yin Yang. Dua sinar cahaya hitam melesat dari mata Kaisar Malam Kegelapan, menerangi langit dan bumi. Sinar itu melesat ke dalam gua di depan mereka dan, tak lama kemudian, berhasil menemukan titik lemah barisan pertahanan. Pada titik ketiga, ke-6, ke-9, dan ke-12. Kaisar Malam Kegelapan menceritakan lokasi titik lemah dalam susunan di dalam ruang pemakaman kepada King Fengli. Lili tersenyum dan berterima kasih padanya. Kemudian, ia melangkah maju, mengaktifkan darah naga di dalam dirinya. Dengan gelombang teriakan naga, darah naganya bergolak di dalam dirinya. Kemudian, darah itu mengalir ke jari telunjuknya, membentuk tulang naga, lalu sisik naga. Lili tahu bahwa untuk menonaktifkan formasi tingkat suci ini, ia harus menggunakan kekuatan tulang naga. Dengan teknik tinju dan serangannya sendiri, ia tidak akan mampu menembusnya. Jari telunjuk kanan Li Qingfeng menusuk ke depan, memancarkan seberkas cahaya putih. Melaju dengan kecepatan ekstrim, cahaya itu melesat ke arah tabir energi pertahanan. Dengan suara, whoosh, Lili telah menembus lubang besar di titik ketiga konvergensi susunan tersebut. Segera setelah itu, ia juga menembus titik ke-6, ke-9, dan ke-12 secara berurutan. Dalam sekejap, susunan pertahanan tingkat Shen yang kuat itu penuh lubang. Tampaknya akan runtuh, seperti kain lap yang terbakar sebagian. Akhirnya, Lili mengulurkan jari telunjuknya dan, dengan gerakan mengaduk, susunan pertahanan tingkat suci itu runtuh dengan suara retakan yang keras. Potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya berhamburan dan menghilang. Sebuah gua besar terungkap. Melihat ini, Lili dan Sue Linglong saling berpandangan. Mereka berdua melihat kegembiraan di mata masing-masing. Mereka tahu bahwa gua ini pasti tempat Sang Santo Yin yang bermeditasi. Selain tulang-tulangnya, gua ini juga pasti berisi warisannya. Bersama-sama, Lili dan Sue Linglong berjalan masuk ke dalam gua. Di dalamnya, gua memancarkan semacam energi yin yang, setengah hitam dan setengah putih. Kedua jenis cahaya itu bahkan mampu merobek penghalang dimensi. King Fengli dan Linglong Sue keduanya mengaktifkan esensi vital mereka dan menciptakan tabir energi pertahanan yang kuat, melindungi diri mereka dari cahaya yin yang. Beruntung bagi mereka, Santo Yin yang telah meninggal selama 100.000 tahun. Itulah satu-satunya alasan mereka mampu menahan energi tingkat suci ini. Jika Santo Yin yang masih hidup, mustahil bagi Li dan Linglong Sue untuk menahannya, mereka pasti sudah ditembaki penuh lubang oleh cahaya Yin yang sejak lama. Meski begitu, Li dan Linglong Sue merasa tertekan. Cahaya Yin yang melambangkan Yin dan Yang dunia. Saking kuatnya, gua ini berubah menjadi dunia kecilnya sendiri. Seperti dunia kecil yang misterius. Li Qingfeng mengaktifkan mantra abadi di tubuhnya, memancarkan daya tarik. Dengan suara gemuruh, cahaya kemasan memancar dari permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan tubuh api penyucian fana, yang memancarkan cahaya hitamnya sendiri. Cahaya emas dan hitam yang terjalin satu sama lain, menahan cahaya yin yang. Tak mau kalah, Linglong Sue pun menyalurkan teknik misteriusnya. Teknik ini diajarkan oleh Raja Laut Darah dan membentuk cahaya merah darah di permukaan tubuhnya. Bagaikan lautan darah yang bergolak dan mengancam akan menenggelamkan seluruh dunia, cahaya itu bertabrakan dengan cahaya yin yang. Keduanya berimbang. Li Qingshan melirik Linglong Sue dengan aneh. Ia tidak menyangka teknik lawannya begitu kuat. Pikir Li Qingfeng. Teknik laut darah ini telah bertabrakan dengan cahaya yin yang dan seimbang. Setidaknya itu pasti teknik tingkat suci. Saat Lili dan Sue Linglong melangkah lebih jauh ke dalam gua, sesosok iblis hitam melintas di pintu masuk gua. Sosok itu adalah Huo Zuchi, di bawah kendali iblis agung. Huo Zuchi melotot ke dalam gua, kegembiraan terpancar di matanya. Siapa sangka, mengikuti Li Qingfeng, aku akan menemukan makam Santo Yin Yang. Ia tertawa terbahak-bahak. Santo Yin yang terkutuk, 100.000 tahun yang lalu kau membunuhku dan menekan jiwaku di dasar tebing. Apa kau kira aku akan menunggu selama 100.000 tahun sebelum hidup kembali? Hari ini, aku tidak hanya akan mendapatkan warisanmu, aku juga akan melahap Li Qingfeng dan Sue Linglong. Tatapan mata Huo Zuchi yang membara memancarkan haus darah merah. Energi iblis mengalir darinya bergelombang, sementara rune berbentuk kecebong mengalir dari tanda-tanda iblis. Seluruh pemandangan itu mengerikan. Dia melangkah ke dalam gua,
mengikuti di belakang King Feng Li dan Ling Longsui. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.